Halo, selamat pagi anak-anak kelas 4B. Baik, di pagi hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita matematika ya nak. Nah, semalam kita sudah mempelajari bilangan prima dan faktor prima. Dan juga kita sudah membuat atau menentukan faktorisasi prima menggunakan pohon faktor atau tabel faktor prima ya kan nak. Nah, sudah bisa menentukannya ya kan nak. Nah, sekarang kita akan belajar KPK. Apa itu KPK, Miss? KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Nah, berarti kita akan menentukan kelipatan persekutuan terkecil dari 2 atau lebih bilangan atau kelipatan persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya paling kecil. Yang nilainya paling kecil di antara kelipatan persekutuan lainnya. Nah, contoh. Kita masuk ke contoh ya, nak. Contoh. Nomor 1. KPK dari 3 dan 6. 3 dan 6. Nah, kita kan sudah belajar menentukan kelipatan. Nah, berarti jawab. Kita tentukan dulu dia. Kelipatan 3. Nah, 3, 6, 9, dan 12. 12. Kemudian kelipatan 6 lagi. 6, 12. Nah, kita lihat mereka yang sama. Di sini ada 6. Di sini juga ada 6. Di sini ada 12. Di sini juga ada 12. Nah, maka kita pilih yang mana, Miss? Maka kita pilih yang paling kecil, yaitu 6. Berarti KPK dari 3 dan 6 sama dengan 6, bukan 12 ya nak. Karena kita menentukan kelipatan persekutuan terkecil, berarti kita pilih yang paling kecil. Oke, paham di sini ya nak. Nah, selain menentukan KPK dengan menggunakan ini, juga dapat ditentukan dengan cara membuat pohon faktor atau menggunakan teknik sengkedan. Menggunakan pohon faktor atau menggunakan teknik sengkedan. Nah, sekarang yang pertama Miss buat tentang menggunakan pohon faktor. Tentukan KPK dari 28 dan 42. Tentukan nomor 2 ya nak, soal yang contoh yang nomor 2. Tentukan KPK dari 28 dan 42. Oke, nah kita buat menggunakan pohon faktor yang sudah Miss ajari semalam ya nak ya. 28. Kita bagi menggunakan bilangan prima. Nah, menggunakan bilangan prima yang paling kecil dulu ya nak, yaitu 2. Bisa 28 dibagi 2 sama dengan 14. Lalu bisa lagi dibagi ini, 14 ini kan belum bilangan prima, berarti kita bagi lagi ya nak. Kita bagi 2 lagi. 14 dibagi 2 sama dengan 7. Atau 2 kali berapa sama dengan 14? 2 dikali 7 sama dengan 14, makanya 7. Nah, 7 sudah bilangan prima, sudah berarti sudah selesai. Nah, kita lingkari ya nak. Nah, berarti berapa dia hasilnya? Berarti 2 dikali 2 dikali 7 atau dalam kurung Miss buat di sini ya nak. 2 pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Karena 2-nya ada 2 ya nak. 2 pangkat 2 dikali 7. Nah, sekarang 48. 42 ya nak. Kita bagi lagi menggunakan pohon faktor. Bagi 2 sama dengan 21. Nah, 21 masih bisa kita bagi. 21 kan belum bilangan prima ya kan nak. Nah, kita bagi 2 bisa? Tidak ya nak. Nah, kalau tidak bisa dibagi 2,
kita ambil lagi bilangan prima berikutnya, yaitu 3. 21 dibagi 3. Nah, atau ada nggak perkalian 3 yang hasilnya 21? Nah, yaitu 3 dikali 7. Berarti di sini 7. Nah, 3 dikali 7, 21. Berarti di sini 7. 7 sudah bilangan prima? Sudah, Miss. Berarti sudah selesai. Nah, berarti hasilnya 2 dikali 3 dikali 7. 2 dikali 3 dikali 7. Nah, berarti berapa KPK 28 dan 42? Kita tulis semuanya, nak. Nah, tetapi kalau ada di yang sama, pilih pangkat yang terbesar. Nah, misalnya di sini kan ada 2, di sini juga ada 2. Tapi di sini kan ada pangkat 2, berarti kita pilih yang pangkat 2 ya, nak. Nah, kita lingkari, tulis. 2 pangkat 2 dikali berapa? 3. Nah, 3 kan nggak ada, kita tulis saja. Yang nggak ada pun di sini kita tulis semuanya ya, nak. Tapi kalau ada dia sama, kita ambil yang pangkat terbesar. Dikali 3, dikali, di sini ada 7, di sini juga ada 7. Tapi sama-sama pangkat 1, berarti kita ambil aja salah satu dikali 7. Oke? Nah, berarti kita kalikan. 2 dikali 2 sama dengan 4, dikali 3 dikali 7 sama dengan 84 lah KPK dari 28 dan 47. Kalau kita cari dia menggunakan kelipatan, nak, maka mereka samanya di 84. Supaya tidak capek kita menjumlahkan kelipatan 28 ditambah 28 ditambah 28 sampai 48, capek kan? Maka kita menggunakan pohon faktor seperti ini ya, nak. Oke, ini dia menentukan KPK menggunakan pohon faktor. Nah, disebut lagi contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu adalah 12 dan 6. Ini contoh karena kita carilah KPK menggunakan pohon faktor. 12 dibagi 2 bisa sama dengan 6. Kita bagi lagi 2 dengan 3. Nah, sudah selesai. 3 sudah bilangan prima karena kita lingkari. Oke, kita buat hasilnya. 2 dikali 2 dikali 3. Atau 2 pangkat 2 dikali 3. Ini dalam kurung ya, nak, atau ya. Oke, sekarang 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Sudah selesai ya, nak. Karena dia sudah bilangan prima. Berarti 2 dikali 3. Maka kita ambil mereka yang sama dulu ya, nak. Kalau ini berarti 2 pangkat 2. Di sini 2 pangkat 1 ini ya. Berarti kita ambil pangkat yang terbesar. Berarti 2 pangkat 2 dikali. Ini kan 3, ini 3 juga. Sama-sama pangkat 1 ya, nak. Berarti kali 3. Nah, kita kalikan. 2 dikali 2 sama dengan 4. Baru 4 dikali 3. 4 dikali, nah, ini kan 2 dikali 2 sama dengan 4. 4 dikali 3 sama dengan 12. Berarti KPK dari 12 dan 6 adalah 12. Ya, nak. Sama kalau kita cari juga menggunakan kelipatan angka itu, mereka samanya di angka 12 yang pertama kali. Maka KPK atau kelipatan terkecil dari 12 dan 6 adalah 12. Oke, paham ya, nak? Ini menggunakan pohon faktor. Nah, bagaimana Miss kalau menggunakan teknik sengkedan? Nah, teknik sengkedan. Nah, dia dalam bentuk tabel ya, nak. Sekarang kita buat dulu tabelnya. Oke, kita buat di 28 tadi. Sebentar ya, nak, biar Miss hapus dulu ya. Oke,
Misalnya kita mau mencari tahu KPK dari 28. Di sini 42. Nah, kita garis ya, Nak. Nah, kita buat membaginya di sini. Bagi 2 dulu. Yang mana yang bisa dibagi 2? 28 dibagi 2 sama dengan 14. Ini bisa dibagi 2? Bisa ya, Nak, yaitu 21. Nah, kita garis. Kemudian ini lagi kita bagi 2. 14 dibagi 2 sama dengan 7. Kemudian bisa nggak 21 dibagi 2? Tidak bisa, maka kita tulis lagi 21. Balik ya, Nak. Oke. Nah, sekarang 7 dibagi 2 tidak bisa. Sekarang kita bagi 3. Nah, ini kan sudah selesai karena ini sudah bilangan prima, maka sudah. Lalu kita kerjakan yang ini. 7 dibagi 3, kita tulis lagi 7 karena tidak kita kerjakan ya, Nak. Maka 21 dibagi 3 sama dengan 7. Oke? Kita garis. Nah, udah selesai karena 7 dibagi 7 sama dengan 1. 7, 1, 1. Udah selesai. Maka KPK dari 28 dan 42 yaitu 2 dikali 2 dikali 3 dikali 7. 2 dikali 2 dikali 3 dikali 7 sama dengan 84. Sama seperti hasil menggunakan pohon faktor yang tadi karena ini dia menggunakan teknik sengkedan. Paham ya, Nak ya? Kamu baca lagi buku kamu halaman 63 di matematika ya, Nak. Di halaman 63 di matematika. Mengerti ya, Nak ya? Miss buat contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga menggunakan pohon faktor ya, Nak. Menentukan KPK dari 50 dan 100 misalnya. Nah, kita buat pohon faktornya. Bagi 2 yaitu 25. Nah, ini bisa kita bagi 3 tidak bisa ya, Nak. Nah, kita bagi 5 lagi. 4 kan bukan bilangan prima, bagi 5 yaitu 5. Maka sudah selesai. Ini 100 dibagi 2 sama dengan 50. 50 dibagi 2 bisa 25. 25 dibagi 2 tidak bisa, 3 tidak bisa, berarti 5. Sama dengan 5. Nah, sudah dapat ya karena berarti di sini 2 dikali 5 pangkat 2. Kalau ini 2 dikali pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Maka kita ambil yang pangkat terbesar. Berarti 2 inilah kita ambil. 2 dikali 2 dikali 5. Berarti 2 dikali 2 4. 4 dikali 25. Maka 100. Maka KPK dari 50 dan 100 adalah 100 ya, Nak. Mengerti ya, Nak ya? Ini dia menggunakan pohon faktor. Menentukan KPK menggunakan pohon faktor, menentukan KPK menggunakan sengkedan, dan menentukan KPK menggunakan teknik kelipatan. Sudah mengerti ya, Nak ya? Pahami video Miss ini. Jika ada yang ingin kamu tanyakan menggunakan kolom komentar atau melalui WhatsApp grup ya, Nak, atau japri Miss ya sayang ya. Paham ya, Nak ya. Selamat pagi anak-anak Miss.